pernah aku jadi wali kota. Rumah sakit Mato itu, rumah sakit Mato. Nah aku pindah ke Mato Merah. Ngapa Mato satu Merah kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan Baki Tanja, Begesak kita tentang pajak. Iya, nama Baki Tanja. Begesak kita tentang pajak. Wah, ini salah satu gaya takuti wong. Tok saya di luar pajak. Ibu lagi nak kasih Pak. Pajak ini hari tersenyum manis. Iya. Baik kawan pajak sekalian, hari ini kita kedatangan tamu very spesial. Lah katanya tidak kenal benda Palembang beliau ini. Jadi saya kenal lagi. Betul. Langsung sebut namanya Nyai. Kami terima kasih Nyai sudah berkenan mampir di sini. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai Pajak itu jiwa menakutkan, tapi sebenarnya tidak. Ya udah katanya pajak lagi diajak bikin kafe, diajak bikin jembatan, laju LRT itu udah bayar gitu. Pajak. Nah, makanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit tentang perpajakan, khususnya tentang penyampaian SPT tahunan karena sudah hampir masuk nih. Jadi SPT tahunan orang pribadi itu harus dilaporkan paling telat tanggal 31 Maret dan SPT tahunan wajib pajak badan tanggal 30 April. Nah, sebelum itulah kami mengundang salah satu tokoh masyarakat. Wah, cukup tokoh bangunan. Dan juga usahawan beliau. Bukan cuma besar kelakar tapi usaha juga. Nah, itu. Jadi Najib, sekali lagi terima kasih. Apa kabar sih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Itu adalah rasa teman-teman itu berkuasa gitu. Kalau juga penampilan kamu itu kan sehat tambah segar, ya kan? Otak tambah waras, perut tambah besar, makan tambah lemah. Ya, jadi apa namanya? Kami di kantor pajak ini kan sekarang itu banyak dari milenial sebenarnya, dan kebetulan tidak semuanya dari Palembang. Nah, jadi mungkin ada budak-budak milenial yang baru lahir tiba-tiba nyewa handphone yang gadget ini kan belum kenal sama ya. Siapa nih nanti sampai harus berduet sama Pak Disnandi selaku host pada hari ini. Ya, jadi. Mainan generasi Z. Generasi Z. Z apa G? Z. G. Generasi Z mainan ini kan kalau tanya siapa ini Z itu kan antara generasi Z atau tidak generasi kolonial. Siapa udah ini Z itu? Pasca kolonial. Kolonial, kalau milenial ada boyo tahu Z itu kan. Jadi coba aja. Apa tadi ditanya? Lupa aku. Nama. Memang banyak kan jadi nama ini banyak yang tidak tahu siapa nama asli sebenarnya. Aku tidak tahu sampai dengan siang ini. Di KTP di catatan negara Republik Indonesia ini nama lengkap aku di Marki Satya Negara. Wah, berapa sapi di potong oleh abang jangan salah aku lahir dulu kak. Nama aku Marki Satya Negara. Ada arti nggak nama itu kira-kira? Yang buat nama tuh sebelum aku udah mati kak. Jadi lu sempat tanya. Masa itu konfirmasi. Iya kaki aman misalnya bertemu di Yaumul Mahfuz kaki tanya. Cek kamu ini kalau dasar baru balik umroh kan bukan begitu lagi? Boleh haji. Haji masya Allah. Iya. Kami baru balik haji tahun tadi lah. Oke, insya Allah mungkin tanggal 28 berangkat lagi. Berangkat lagi. Jual telur. Tidak, ngambil siwon. Ada 4 pintu depan masjid itu punya apa? Kalau kamu lah buka pulau atau kalau orang bisa sama itu kan? Apa masalah? Ujungnya ini berbuat Mekah, ngambil siwon aja. Nah, jadi nama aku di Marki Satya Negara. Aku lahir di Palembang. Mak aku wong Palembang. Itu bapak aku wong Palembang dan kami hidup di kultur wong Palembang. Ada wong tuh kak tinggal di Palembang, lahir di Palembang, wong Palembang, bapaknya Palembang, mamanya Palembang, tapi udah lama di Jakarta. Gitu ya. Jadi suka lupa dia. Kalau kami ini kami lahir di Palembang, mak aku Palembang, dan kami hidup di komunitas Palembang dan sampai saat ini kami sedikit-sedikit masih melestari ke budaya. Bukan di sebelah mananya Kerajaan Sriwijaya tempat kamu tadi itu. Kerajaan itu nyiwa tanah kami.
nggak jual tanah kami. Nggak bayar pajak. Oke. Nah, jadi aku meniti karir itu awalnya penyiar radio. Dari mana tuh? Dari Sriwijaya. Masih ada sekarang? Masih ada karena radio itu masih jaya karena kan radio itu tuh ini radio ada di Jakarta tuh ada rombongannya. Aman dia berdiri sendiri bubar sudah radio. Tidak terkejar lagi dengan dia itu. Kakinya banyak, saya itu kan. Nah, jadi saya alhamdulillah radio sampai ini. Tidak lama aku di radio itu. Nah disitulah aku diubah nama menjadi Yai Najib. Itu jadi nickname-nya karena announcer penyiar. Ya penyiar itu. Jadi pada masa itu kami ada berdua di Koncang, nama itu. Nah pas tertipu di aku itu Yai Najib. Itu kawan aku yang Siko itu namanya Hamid. Walaupun nama Hamid itu nama kaki aku, tapi ketemu di aku Najib tadi. Betuanya namanya Najib. Yo, tuanya itu. Ya. Nah setelah itu tidak lama aku siaran di radio. Pal TV buka, itu kan. Nah, selama siaran di proses di Pal TV itulah suatu pelajaran bagi kita. Hidup ini tidak boleh ngecikung. Tercatat itu ya? Tidak boleh ngecikung. Jadi pada masanya dulu, kantor ada program nih SCTV Gustu Kampus. Pada masanya dulu ya. Nah, kawan-kawan di Sriwijaya FM itu, kawan-kawan aku radio itu, rata-rata finalis SCTV Gustu Kampus kalau ada yang sampai menang, ada yang ada ini, ada yang ada. Ketika Pal TV buka, wong ini berduyun-duyun, nak nyoba yang baru gitu kan. Iya. Jadi kawan-kawan tuh melok-galok SCTV Gustu Kampus, yang melo SCTV Gustu Kampus tuh melok-galok audisi di Pal TV. Kecuali aku bukannya alumni SCTV Gustu Kampus. Jadi kita maju, kita aja. Bukan salah mata aja itu kan. Tapi dah pas masa itu nyingok kawan-kawan tuh lantang maco tadi kayak langsung kiut nyawa nih. Cik udah salah maju, bilang nyali ini. Tapi coba tak maju-maju gimana jadi cik itu kan. Akhirnya maju lah kata dibaca. Tidak sebagus wong itu. Setelah 2 hari kemudian pengumuman, pas pengumuman uji kawan-kawan aku Jip lagi kita nengok pengumuman. Juga aja kamu juga aku nonton kesuksesan kamu besungkan aja aku juga jadi kamu maju ada apa juga gimana jadi kita minimal nengok uang makan minum aja gitu. Pas pengumuman ya nggak dibaca kita kan nonton uang main. Jadi rebutan lagi. Iya, mau tanya 20 besar kan, 30 besar kita dulu di bawah aja kan. Dan selesai lah itu. Walaupun kalau ada lah kawan tuh ngomong, ayo kalau tuh Jep ini udah masuk ida, ayo lah kalau udah masuk ida, aku ngewangi kau baik, gitu kan. Dah takut tapi aku tuh ingat omongan kita. Setelah itu beberapa hari kemudian Pal TV ada telepon siang-siang 380000 telepon Pal TV saya itu kan, Pal TV 380000. Telepon benar tak ini Najib ini? Benar je aku mau chat, baca tak ke Pal TV je. Apa ya aku mau cerita, pergilah aku ke Pal TV kata. Pas aku pergi Pal TV 2 hari aku disuruh belajar. Kau belajarlah macam berita ini. Pas paginya, pas besoknya itu tiba saatnya aku tampil masih tapping pada masa itu. Zaman itu. Zaman masih tapping, belum jalan. Tapping macam berita gerbek aku dulu. Cek itu kan? Cek nilai. Ya, cek itu aku dulu macam berita gerbek. Nah pas aku sudah macam berita gerbek, tayang kayak malam lagi gerbek tu. Pas tayang adalah di sombong hidup kita. Aku bilang pun dia kawan-kawan aku. Uji aku tonton aja, aku digerebek je. Ada orang kita, siapa tahu je aku dapat informasi dari orang ni lah. Kalau kagetnya ada orang Sriwijaya aja aku masuk gerebek ini siapa sama ni tengok lalu. Lu mana handphone ada jadi masih handphone sikok-sikok lah handphone kan. Kapan telepon tutup jam 9 tayang ngakak kau lah jadi itu je. Makanya ceritanya juga panjang ceritanya. Aku inilah je namanya jalan hidup je. Kamu yang 20 besar belum apa-apa je aku lah juga itu. Nah, jadi itu satu pelajaran bagi kita juga jangan kecil gua dunia ini.
Lah siaran MC siaran pada masa itu siaran MC belum lah ya. Belum ada lah itu. Banyak mungkin belum tahu juga waktu itu. Akhirnya aku pikir senior kita di dunia entertain kan tidak jelas. Eranya terus juga apa gayanya disenangi masyarakat di saat dia naik nah, tapi siap itu kan jadi aku pengen bangun pagi juga itu pengen aktivitas sejauhnya aku mulai karena aku dulu cuma tamat SMA pada masanya itu. Jadi aku ngomong sama kawan aku sama penyiar, aduh kalau kan di bank kamu kan bahasanya begawi aku baik juga aku nak begawi juga gitu kan aku nak begawi. Akhirnya begawi di BSM pada masanya. Iya, BSM. Jadi outsourcing, tukang nyari nasabah. Ya. Akhirnya dari situ dari outsourcing naiklah pegawai kontrak jadi CS sampailah ke pegawai tetap sampailah officer. Itu. Aku di rewangnya di MC tadi berjalan. Akhirnya 2016 di hire lah di Bank Sumsel. Itu. Nah setelah itu gue pikir lagi, apa lagi yang harus gawe? Gue pikir apa lagi nak digawe? Maksudnya KMC ini suatu hal yang menjanjikan, tapi sampai kapan? Iya. Itu kan? Ada masanya itu. Sedangkan selama ini kehidupan kita ini sudah nyaman dengan pendapatan MC ya, gitu ya. Ya. Nah, tapi kita harus nyiap ke mana ketika orang itu tidak lagi manggil kita. Nah makanya dari kami belajar miara sapi, belajar miara kambing, belajar jual telur, itu. Tapi tidak di Cide dah, Tidak di Cide dah. Tidak. Nah, itu ceritanya tadi itu. Nah itu jadi kan kalau menjenguk latar belakang di seniman keluarga kamu tuh. Cantik, cuman kami ini ada bukan hobi mengaku mbak. Nah itulah kamu tuh. Apa dia nembean kamu nih Cek? Belanda tidak. Selamat itulah kelakar itu tidak tahu ya. Benar, cuman pada dulu kan waktu malaikat kamu malaikat saya ini magi kotak, lah kami tidak datang demam. Dan juga ngapa di kota. Hari ini malaikat membagikan ketampanan, tidak datang. Nah, pas Tuhan bagi ke nasib, kami datang. Nah, itu apa ke nasib? Najib waktu kita juga. Pas Tuhan hari ini Tuhan nak bagi kotak, lanjutlah. Tuhan bagi ke ketampanan, lanjutlah. Hari ini di Tuhan bagi ke nasib biar kita tak tidur malam ini kita tidur panik juga. Tidak benar pula. Nah gitu sahabat pajak. Jadi potensi diri itu kan ya bisa kita gali aja bisa kita gali kita belajar tidak ada kalau memang cetaknya baca itu nggak seorang lagi mulai ini jangan berlari maksud dari sebagai model jangan maksud diri makanya aku ngomong Tuhan tuh sudah ngasih kita kelebihan masing-masing kau tunjuk kelebihan konten rai kau 9 jadilah model kau juga terus aku nak MC juga macam itu kan. Nah yang ditunjuk Tuhan kelebihan otak tadi ya pegawai lah benar-benar jadi bos juga. Karena aku yakin waktu MC atau lagi itu kelakar itu kan bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Ya. Itu memang gift, memang anugerah. Cuma kadang-kadang ada enggak tipsnya ya? Karena mainnya hari ini kalau kita udah nyampe ke ngomong pajak ini, kalau ngundang Cak aku yang ngomong gawat amal dia host bae, ngundang beliau aku bakal nonton. Kalau nonton udah. Makanya kan ngomong Bapak Ibu sama misalnya contoh ketika Bapak Ibu menabung di bank kami yang kebetulan itu kan keuntungannya kan dapat di kami itu kan kalau Bapak Ibu menabung di tempat kami keuntungan itu dapat di kami bank kami kan di Sumatera Selatan tidak mungkin ketika kami dapat untung itu nyampaknya di Aceh itu kan sama lah kita pajak Bapak Ibu pengen tidak jalannya bagus itu kan pengen tidak lampu kami tegang tengah jalan ini itu kan pengen tak fasilitas umum nih bagus. Ya pengen pasti juga yang itu pajak nih itu kan jangan kamu satu min jalan ini rusak min nah bayar pajak gitu jangan bayar pajak banyak kasus iya memang ada cuma jadi pasti ada dimanapun ada itu kan cuma jangan jadi ke itu momok itu lagi namanya pajak itu kan. Karena Yai Najib kan sekarang itu bertugas secara kedinasannya kan di bank daerah ya. Bank daerah itu kan fungsinya sudah jelas banyak untuk pembangunan di Sumsel. Pastikan itu. Ini kan endorse bank beliau. Maksudnya mekanisme dari pembayaran pajak itu yang masuk ke kantor, masuk ke kas negara itu kan akan balik lagi ke daerah. Penyalurannya kan melalui bank daerah.
di bank daerah ini perannya sangat besar sebenarnya untuk tadi yang uji kamu aku dalam bayar pajak, jalan masih berlobang nyampe 3 kali aspal patah kan bodoh singgonya kan. Kadang-kadang mana duit pajak itu tadi, nah itulah lagi kapan-kapan kita cari Pak Gubernur, Pak Bupati, jalan masih berlobang itu kan. Terkadang itu yang menyinyir ini namanya pajak. Itu kan itu. Ya, kalau tidak terti, tapi kalau yang taat pajak tidak nyinyir dia. Karena mobilnya bagus, terasa. Ada juga kayak itu. Udah 2 kali ganti kaki ini. Gara-gara lobang. Pajak itu kan. Iya. Nah, itu. Jadi ya itulah aktivitas hari-hari belajar. Sekarang lagi fokus belajar beternak. Beternak aja. Itu. Karena aku tuh ya. Kalau ini lagi belajar miara ayam. Miara ayam bukan ayam di daerah kampus bukan? Bukan. Miara ayam, mana cari miara ayam ini. Itu lah, maaf ya. Asal jangan bawa ayam kamu sih. Satu ya. Karena itu jadi benar ya Najib. Jadi apa? Memang kita punya core bisnis kita memang sebagai pegawai, tapi jiwa entrepreneur itu sangat penting. Kalau jadi pegawai galau, saro nih negara. Nah, kita mesti jadi pengusaha, mesti jadi minimal untuk diri dewa dulu. Benar. Besok-besok kan berkembang, pajak ngajak uang gawe. Benar. Makanya pajak gaji uang. Benar. Makanya kita itu terkadang 2 pilihan. Ketika kita ingin jadi pegawai, duit kita tertakar. Betul. Misalnya kita bergaji sebulan 5 juta. Kalau nak tenang hidup ini, kalau gaji 5 juta, nak tenang gaya hidup 3 juta atau 4 juta gitu kan ya. Nah, tapi kalau nak agak berdegup-degup dikit, gaji 5 juta, gaya hidup 5 juta. Nah, aman nak mati muda, nak lama di Pak Jo itu kan, apa di Mata Merah, gaji 5 juta, gaya hidup 15. Itu aja itu. Jadi kalau kita pegawai ini kan toh, cak inilah. Kalau kita ngomong tak kata manfaatnya pegawai, kita kabur. Cukup pegawai, cuma tak pecah lebih. Betul. Nah, makanya nak nyari lebih ini di pedagang. Nah, uang pedagang juga di pedagang itu fluktuatif. Nah, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itu kan ujian pedagang sama kamu pegawai. Kamu pagi nak hujan sampai jam 10 kata urusan. Kami jam 10 masih hujan pening nak masuk pasar. Itu kan uji yang kita pegawai lemak lah kamu pegawai. Apa kamu penting kamu tidur. Kami kapan penting masuk kantor. Itu kan. Nah, sebenarnya ada campak uang kan. Nah, makanya ketika kita nak nyaman itu hidup itu bekerja dan juga berdagang. Berdagang juga. Aku kalau ngasih tahu tuh jangan ketika pensiun. Iya, lah terlambat ya. Lah terlambat. Jadi kalau kita sudah pensiun 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi baru pensiun baru nak buka usaha, 2 kali kita berjuang hidup. Iya, kapan nak mobil mewah? Nah, kalau misalnya sekarang kita berjuang hidup sampai dengan pensiun, sudah pensiun lagi kita berjuang lagi untuk berdagang. Tinggal metik hasil. Jadi kalau sekarang misalnya ada di usia 10 tahun, 15 tahun lagi nak pensiun, itu mulai dari sekarang. Apa yang kita gawe? Jadi ketika usaha kita ini terpleset, gawe kita masih ada. Kumpul lagi gitu. Ketika ini jadi masih banyak waktu kita antisipasi masih banyak waktu kita untuk mencoba ini. Jadi ketika kita pensiun, ini sudah settle. Sudah settle jalan. Saya sedikit amalin berjalan dengan bagus. Tinggal ke kami dari sebelum pensiun pada ini gitu. Cuman aku memikirkan kamu tuh ya. Jadi maksud aku kalau aku ya anak sakit cemas kan. Iya. Mun kamu dia cuma anak sakit cemas. Ayam sakit cemas lah. Cemas, sakit cemas aku. Nah, kapan tegur 15 Kak? 15 juta gitu tegur gini. Rumah tuh. Nih, cak orang nak sehat. Ayam tuh ayam. Sakit kali lah. Iya, cak ini biasanya hujan. Ayam tuh tutup hujan ini. Jadi ini kalau pergi ke kampung-kampung kan, ya di sini kan tidak terasa. Tidak maksudnya tidak terasa apa namanya banyu pasang. Ini lagi kami Pak Banjir. Iya, lagi musimnya. Lagi musim banjir. Ampun. Mana? Iwak lepas tu je lah. Haula wala quwata illa billah. Boleh iwak lepas je. Mana Pak Di? Pak Haji mau lapor iwak lepas. Nah lah iwak belum je lepas ini je. Tapi
Kalau kita hobi, itu jadi kalau kita nak buka usaha itu aku sarankan yang hobi kita. Iya, paham lah cek Itu. Ya jadi kita masih senang. Aku misalnya hari libur itu pagi-pagi MC, siang-siang ke kandang sampai malam. Karena misalnya di sela-sela balik pegawai, aku masih kandang. Kata orang capek, ya capek. Tapi kalau kita hobi, senang cek itu. Ada semua hewan-hewan tadi cek itu. Coba kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak kita senangi, maksa ke diri, aku nak buka usaha otomotif, itu bukan bagian kita penting akan banin di mana. Tapi kalau usaha itu kita hobi, tidak terasa. Yang jelas yang kamu pelihara ini bagus galau cek. Ya. Tidak berdosa. Banyak orang tim melihara tapi berdosa. Melihara tuyul misalnya. Gak berdosa. Tidak berdosa tapi gak subhat. Subhat ini bahaya kan. Subhat ini. Itu benar dipakai ayu ya. Saya itu kan. Kerok gawe deh. Kayak uji kita benar gitu. Saya itu kan. Aku pernah sekali lagi sapi itu patah kaki. No, coba itu. Nah, juga kepala. Iya. Buah lah, nah, sapi itu turun dari kandang, turun dari mobil, nah masuk ke lorong. Budak kecil kan sapi. Budak kecil sapi. Melompat sapi itu ke sungai. Terpatah kaki sapi. Nah, aja kepala ini. Jadi rumah sakit dokter kalau kucing aja. Iya. Jadi di tukang nanti. Tak apa-apa di sapi di korban kamu patah aja. Benar cikgu kau ni ngomong jago. Tidak boleh dinyo. Boleh ya itu korban ke. Uji ku ini nak. Tugas keahlian kau itu nak je bagian tunjuk makan sapi dan mengobati sapi. Aman uji kau sapi ni sakit dinjuk di kapurit, aman perintah kau kunjuk je. Karena itu bagian kau uji kunjuk. Amat ini bagian kiai tak masuk bab kau. Jadi aku tak tahu ngomongin kau ni. Buku. Iya, bukan buku kau ini, tapi menuju kau sapi ini yai tak makan 2 hari. Apa obatnya? Tunjuk kapurit. Walaupun jika tak kena, tunjuk kapurit. Tapi kalau kau yang ngomong, kunjuk. Tapi ini ahlinya. Aku nanya dengan kiai. Kiai je ngapo? Ini kiai je sapi patah aja kakinya. Boleh tak dikorban ke? Wong itu dulu beli patah, dah aja kebetulan sampai patah dijual lagi aja sapi dia melompat aja patah. Oh dia beli tak patah, tak patah aja. Oh boleh dikorban ke? Nah benar lah omongan kau dah aja. Benar lah omongan kau dah aja. Boleh dikorban ke? Jadi kamu cek itu asal ke katanya pas belinya itu tak patah. Oh jiku telepon yang punya itu kan Dika jiku ngapo ya sapi patah kaki iyo. Mak mana Dika? Biarlah yai dinya untung kaki sapi itu patah juara sapi nong buwong dinya laju jadi lebih berat lagi. Oh juga mencak 8 dari pelanggan aku model ini aman dia ini juga. Kawan pajak jangan salah, sapi tidak dipajaki. Tidak dipajaki sapi. Ya awas hati-hati sapi kau kena pajak ke. Ya doh. Yang kena pajak teh punyanya tu. Iya, sapi dengan pajak nak kuantar sapi tu sini. Terus sini gitu. Campak ke sini. Aku mau tangan ke sapi ke sini. Kurban betul. Kurban. Ada orang sini nak beli. Pernah beli kan. Kantor sini pernah beli waktu itu. Ya, kantor sini pernah beli saya itu. Itu kami senang ya, jadi ya itu kan ya ada penghasilan dari kantornya, ada penghasilan dari mana, dari usaha dan kan memang kalau kaget pada saatnya ketika batas tertentu ada namanya pajak UMKM bahasanya itu kalau sudah 4,8 miliar setahun itu dipecah 500 juta itu kaget selisihnya ya itu yang kena pajak. Kaget kita ngomong detail lah ngomong pajak ya. Kalau Jumat siangnya agak pening banget kita ngomong. Bukan kaget disimak oleh banding. Lanjutannya ada duit mamang itu ngomongnya. Nah, jadi kalau misalnya kami contoh kami kan pegawai instansi perbankan lah itu kan. Apakah kami itu harus datang ke sini melapor pajaknya atau cukup SDM BK-nya? Nah, sekarang kan jadi di instansi itu yang jelas ada yang bertugas untuk kalau kita pegawai pajak itu kan dipotong oleh ada petugas yang ditunjuk. Nah, kaget potongan pajak itu menjadi dasar kita untuk melaporkan namanya SPT. Surat pemberitahuan. SPT inilah yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Kalau zaman dulu ya ngantri-ngantri panas-panas gitu. Makin ngantri nomor 1, nomor 100. Sekarang tidak lagi, cukup pakai gadget. Kita tinggal masuk ke tring, yang penting barang ini ada kuotanya. Ya ngomong-ngomong, oh udah saya pulung pajak ini saronya, katanya no kuota. Pulau itu dia sedih, kami sedih juga. Artinya
Hanya kalau kuotanya lancar, cepatnya, nggak itu gampang. Karena aplikasinya sudah semakin dipermudah. Kayak mulai bulan Juni kita akan mungkin mempermudah lagi ya. Kalau sekarang itu kan bikin SPT orang pribadi dengan PBB kalau itu beda. Ini PBB kebun nih. Jadi itu ya. Jadi kawan pajak ini salah satu contoh budak Palembang guys. Itu yang ngomongin sukses beliau ini. Cuman di balik tadi Jaya ada perjuangan. Kita bukan dari keluarga sosial, bukan dari keluarga yang awalnya itu memang sudah itu kan. Ya, tapi kita pajak berusaha, kita belajar dan punya pemikiran ke depan. Kalau aku cuma dapat sih pemasukan ini, besok ini robo nih, mesti kepak tambahin. Biarlah kumpul sama sapi sama ayam, ngurus telur itu lah. Nah, yang penting bisa berusaha dan tadi usaha kita itu pada saatnya pada batas tertentu memang akan dikenakan pajak. Dan itu pertama memang aturannya itu kawan pajak dan Yai Najib, tetapi yakinlah bahwa uang pajak yang sudah setengah mati bersusah payah kita kerjakan, terus kami yang diamanahkan untuk memungut uang pajak itu, ya kan, pada nantinya dengan mekanisme masuk APBN, masuk APBD dan segala macam itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Sekarang kan negara lagi senang-senangnya bangun jalan tol, ya kan, bangun jembatan bandara di mana-mana itu kan pasti pakai uang pajak. Pajak itu kawan pajak dan Yai Najib ketahuilah sudah 82% dari APBN. Kalau pajak dari mana? Minjem utang siapa lagi? Aku galak kamu sokongan mau jalan. Bapak ibu ngapa kita nak mau jalan sokongan lagi kita kan harus galak. Itu kalau sokongan. Aku senang kamu udah jadi maju calon pilkada nih, Cek. Nggak di keramik kan, jalan sungai lele itu. Kamu sih kok lagi kan? Kan menang aku jadi wali kota. Rumah sakit Mato itu, rumah sakit Mato. Nah aku pindah ke Mato Merah. Ngapa Mato satu Merah kan? Kamu sekali Joko yang nanti pindah ke rumah sakit Mato ini. Pindah Mato Merah Joko, kamu Mato Merah. Pertama Joko, yang kedua Joko. Nah, suka kami sepi sedikit Joko. Kami yang Joko. Baru sepi sedikit Joko, suka kami ini Joko tadi itu. Nah, sama sih kok Joko talang bu itu bahasa gue itu. Terus. Mencet lah dikit-dikit Joko. Itulah. Kayak lah, kamu jangan dulu masuk dia. Kayak lah itu kan. Nah, ini kaitan ngomong pemilu juga nih, sekalian juga kita masukkan. Jadi kawan-kawan, kalau tadi lebih dari 80% APBN itu isi uang pajak, pemilu tahun ini pun nanti itu kabarnya kalau saya tidak salah baca data, 62% itu adalah pemilih muda, pemilih pertama. Adik-adik. 62% lah, milenial ini. Milenial ini. Kreasi ZG, FD tadi kan, itulah. Jadi kalau ada kawan pajak yang nonton, jangan lewatkan pemilu untuk melakukan menggunakan hak suara. Pertama itu mahal biayanya. Bayar dari mana? Dari pajak, dari kita ya. Kita sokongan. BTT. Jadi gunakan hak suara kita dengan benar. Tapi tadi kita balik ke tema ini. Jadi pajak itu kan kalau yang pegawai kemungkinan sudah dipotong sama kantor tinggal ngaju ke kita tinggal buat. Kawan-kawan yang punya usaha ada perhitungan tertentu. Jangan ragu-ragu untuk datang ke kantor pajak atau email atau bertanya dengan para account representatif atau dengan petugas kami di helpdesk untuk nanya-nanya. Ini ngapain hitungan pajak rumah ini? Jangan di medsos dulu datang dulu. Min lama lah min. Lama atau memang baru jam 6 belum buka kantor. Dia datang pagi ya. Dia jalan kaki namanya jalan santai. Jam 6 tunggu sini belum buka kantor. Memang ada jamnya. Jadi ya teman-teman, yakinlah kami selalu mempermudah untuk mekanisme pelaporan pajak ini sehingga jangan sampai nanti kesan merepotkannya itu. Terus sekarang kita sudah berbenah sedemikian rupa supaya laporan pajak itu mudah dengan gadget asal ada kuota lancar. Itu kawan pajak Yai Najib, kami ingat lagi batas akhir pelaporan SPT PPh orang pribadi itu tanggal 31 Maret 2024 dan untuk SPT pajak penghasilan badan itu adalah tanggal 30 April 2024.
tinggal 3 bulan, 2 bulan lagi tinggal lalu yang Teraso. OP-nya udah teraso. Siap. Kita dua udah teraso. Iya. Jadi Pak Jo teraso. Teraso Apa itu? Iya. Jo tak teraso jauh nggak teraso. Kalau jauh lah teraso. Kami juga masih penting. Ya, jadi itu kawan pajak segera kita lapor SPT tahunan, PPH makin awal makin mudah, ya. Mudah. Biasanya jangan kita terus biasa ke SKS apa nih? Sistem kumpus malam ini. Iya, SKS, sistem kumpus malam. Tanggal 30 Maret sibuk sih. Iya. Gitu, jangan ya. Cuman Kita ubah. Cuman karena memang perangi wong kita nya kan. Berubah. Perangi wong kita. Kalulah berubah. Ya perangi wong kita ini menpacak besok ngapun nak sagi. Nah, itu. Nah, menpacak wong ngapun nak kita. Amen pacak cash ngapun nak utang. Aman pajak utang ngapun nak cash. Aman pajak wong ngapun kita. Nah, itulah mudah-mudahan itu mudah-mudahan generasi yang paling orang Ya, yang itu sekarang tidak lagi. itu tinggal 10%. 10%. 10%. Iya. Itu rasa kesakitan tak betul lagi. Jauh lagi. Cuma kalau ujuk udah muda, itu kan nyai kita, nah kita peloin, nah itu Ya, siapa? iya. Jadi pokoknya intinya ya kawan-kawan pajak semua percayalah ini semakin mudah melaporkan semakin gampang, tidak repot dan kalau memang masih belum paham detailnya silakan menghubungi kami. Bahkan itu sebenarnya nggak sama sekali nggak ini loh, nggak ada susah ya. Jadi tinggal nggak perlu datang ke kantor pajak, nggak perlu antri rame-rame, tinggal gunakan gadgetnya. Yang penting jangan lupa password. Ya. Ya kadang-kadang adalah kita ini Pak aku nggak ngerti ngawi gimana kan Iya. gue juga HP-nya Facebooknya aktif. Iya. Ngerti kamu Iya. Tentu sungkan lah ya. Manjo lah ya. Manjo lah ya. Kalau Plemang udah chat gue. Plemang ini gagal apa ya? Gitu cek. Tolong untuk anak muda ini. Ya, Tolong jadi tolong, buat seluruh masyarakat khususnya Sumatera Selatan itu jadi kita jangan banyak mengeluh hidup di sana itu. Jadi kalau jalan nak bagus itu, fasilitas umum nak bagus, gara-gara maya pajak. Amun kamu gara maya pajak, kita sokong ambil mau jalan tol, enggak lah. Apa sih uang 10.000 sewa kita sagi. Nah, kan kamu sokongan nak galak itu. Kamu sokongan nak galak, jalan nak bagus, fasilitas umum nak bagus, segala nak mulus. Nah, enggak usah susah-susah, enggak usah pening-pening, kita maya pajak lah. Memang itu salah satu kewajiban kita bagi yang memang wajib bayar pajak. Kalau yang buntu tak usah. Itu memang tak wajib kalau bayar pajak. Ini terkhusus wong-wong yang ada penghasilan tetap dan juga pengusaha yang punya omset di atas 500 juta. Amun kamu makan sehari bejo tak usah bayar pajak, kan susah. Kamu dekati kewajiban kamu. Cuman ini dihimbau bagi wong tapi yang tadi melok juga menikmati. Ya, pasti tidak mungkin kau kan buntu tak pernah bayar pajak terus di sini. Nah, tugas yang tak bayar pajak karena buntu itu ngajak. Ya, banyak lo untuk pajaknya tetap jalan. Tak ngompori. Apalagi ini sudah sampai ke tadi 62% dana untuk kita 80% dana kita untuk pilpres pileg ini itu makin dana pajak. Jangan dari kamu cucu lah sesuai dengan hati nurani kamu. Aku udah ngongkon. Kamu nomor berapa cek? Nomor sepatu. Aku tuh kan cobain cok ya. Nomor sepatu itu kadang-kadang kak itu. Amun buatan dalam negeri 41. Amun buatan luar negeri 42. Kamu macam itu? Ya jika sepatu luar negeri agak besar. Oh gitu. Dari korupsi dah. Masuk nomor baik itu. Sama sekali lagi cek. SPT jangan lupa sudah dilakukan. Ya, SPT tanggal 31 Maret kami tunggu bagi kamu-kamu yang begawe di perusahaan. Kalau misalnya bagian itu HRD biasanya gawenya. Ya. Nah, kalau misalnya bagian SDM atau HRD kamu lambat gawe, kamu kejar. Tanya, cek itu kan sampai di mana. Jangan jadi alasan kamu ngapa tidak ngelapor. Yo, SDM kan gitu. Nah, jadi kita sama-sama begawe karena dengan kita bayar pajak itu akan menyelamatkan keuangan Indonesia dan akan menjadikan Indonesia lebih makmur lagi. Ya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Najib sudah berkenan mampir. Aku juga terima kasih sudah. Pempeknya kami bungkus ke baik kalau itu. Jokong baik gitu.
Terima kasih aja udah berbagi ilmunya. Jadi pelajaran hidup itu memang sangat penting untuk kita berbagi. Cek itu seri mesti anak muda sekarang, kawan-kawan pajak sekalian. Tapi yang lebih berdaging-daging tadi bukan cuma masalah sapi, tetapi tadi untuk pembangunan kita perlu pajak. Pajak itu harus kita bayar ya bagi yang sudah wajib bayar. Dan pelaporannya harus juga tetap dilaksanakan karena bentuk kepatuhan menyampaikan SPT itu merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara untuk membuat administrasi perpajakan akan semakin hebat. Itu Beh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Aku juga mengucapkan terima kasih sudah dipanggil di sini. Aman tak diundang, aku tak sampai pucuk ini. Langsung aman aku datang dari sampai bawah dulu lah. Nggak mau ke pucuk ya bawah sini lah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, Aura kasih main di Semak-Semak. Terima kasih sudah menyimak. Kawan dan sahabat pajak sekalian, saya Disnandi sebagai host. Pamit, kita akan berjumpa lagi dalam Baki Tanjak Bergesah Kita Tentang Pajak di episode berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.